Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil jazilah wasyukru lahu ala afdalihil wafirah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi amaral ummah bitalabil ilmi wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi muhkami kitabi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Babu adabis syurbi wastihbabit tanaffusi thalathan kharijal ina'i wa karahatit tanaffusi bil ina'i wastihbabi idaratil ina'i alal aiman fal aiman ba'dal mubtadi'i. Babu adabis syurbi, adab ini bab menjelaskan tentang adab etika ketika minum. Adab etika ketika minum. Jadi ternyata ketika kita minum itu ada adab-adabnya, ada etikanya, bukan sekedar air kita teguk masuk ke dalam perut kita. Ada adab, ada etika yang harus kita laksanakan. Wastihbabit tanaffusi talasan, dan disunahkan untuk bernapas 3 kali. Jadi artinya ketika kita minum jangan sekali teguk, segelas semuk itu langsung aja begitu diminum glok sampai habis. Ya, haus. Kalau dulu orang-orang tua kita pulang dari sawah. Ya, dulu kan setiap yang dilewati oleh orang jalan kadang-kadang tuh tuan rumah naruh tempayan. Sama sudah disiapin apanya tuh? Gayungnya. Jadi siapa saja yang lewat dibolehkan untuk minum. Nah, termasuk nih orang-orang tua kita yang baru pulang dari sawah. Di rumah emang udah disiapin dah tuh, belum masuk langsung aja tuh. Diambil segayung habis, hanya sekali apa? Teguk. Kadang-kadang pada netes itu. Tuh. Udah gitu yang kadang-kadang kita sampai tertawa gitu, kadang-kadang telananya dibuka, depannya diapain? Ditutupin sama telananya tuh yang tadi dibuka. Tapi belakangnya kagak ditutup. Sambil manggul apa itu? Pacul. Pulang. Jadi artinya yang penting mah yang depan, jangan dilihat siapa? Orang. Tapi kalau yang belakang mah kagak ngapa-ngapa.
Jadi celana tuh habis dicuci kena belok penuh dengan apa itu? Dengan lumpur, nyebur ke kali, bersihin, bukan dipakai lagi. Cukup diiketin aja di sini nih. Yang penting depan kagak ngapain itu, kagak nggak kelihatan. Tapi belakangnya ya tetap aja kelihatan dari belakang. Tuh dulu gitu. Nah, yang menjadi persoalannya adalah minumnya itu satu gayung, satu muk, satu gelas sekali napas sekali teguk. Nah, ini bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Wastihbabi tanapusi salasan. Di antara bagian dari adab ketika kita minum itu katanya disunahkan untuk bernapas 3 kali. Nah, contohnya bagaimana? Nih, Pak. Contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak ada tuh. Baca bismillah. Teguk. Jauhin. Nah, napas tuh. Terus minum lagi. Seteguk, jauhin. Nah, yang ketiga. Nah, hukumnya bagaimana tuh cara minum yang kayak begitu? Itu bagian dari etika. Istihbabun, disunahkan. Jadi yang disunahkan cara minumnya yang begitu tadi. Kagak satu muk sekali apa? Gus. Minum apa ini? Kan air itu banyak. Ada air putih, ada air kopi, ada air teh, ada lagi yang lainnya yang satu tuh, yang putih apa namanya? Air susu. Caranya bagaimana? Yang kayak begitu tadi. Sunnahnya 3 kali apa tadi? 3 kali napas. Ada yang tanya, "Saat kalau minum kayak begini mah kagak puas. Kagak hilang apanya tuh? Yang nggak hilang hausnya." Justru ntar ada jawabannya. Ya, ada jawabannya. Dasarnya kemudian khorijal inai, di luar bejananya. Jadi disunahkan bernapas 3 kali tapi di luar yang tadi saya contohin. Masuk, napas, minum lagi, jauhin, napas. Jadi sunnah napasnya 3 kali di mana? Khorijal inai, di luar bijana. Jadi bukannya bukan begitu, bukan. Ini etika dalam minum. Wa karohati tanapusi fil inai, dimakruhkan bernapas di dalam bejana. Mana contohnya? Tadi yang 1 muk, 1 gelas, 1 gayung sekaligus. Itu sampai Nah, makruh hukumnya minum yang kayak begitu. Wastihbabi idaratil inai, berikutnya disunahkan memutar bejana alal aiman, fal aiman. Nih Pak, tadi kita minum begini nih. Ntar yang kedua puter. Jadi mulut kitanya jangan di tempat yang tadi, diputer. Ntar yang ketiga diputer lagi. Muternya bukan ke kiri, tapi ke apa? Ke kanan. Ba'dal mubtadi, setelah kita mulai dari yang kanan tadi. Putar lagi yang kanan sampai 3 kali. Ini namanya adab etika ketika minum. Ini dibuat bab yang seperti ini oleh siapa?
Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya dia buat bab seperti ini. Lalu apa yang menjadi dasarnya? Ya, an Anasin radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini dasarnya, Pak. Ketika tadi Imam Nawawi bilang adab ketika minum, sunnahnya 3 kali bernapas di luar bejananya. Kemudian makruh bernapas di dalam bejana. Disunahkan memutar itu bejana di atas yang kanan. Terus muter dari kanan ke kanan. Ya. Nah, dasarnya apa? Hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin kita jelaskan tentang sahabat Abu Hurairah, sekarang kita jelaskan tentang sahabat Anas bin Malik. Dia melayani Nabi 10 tahun. Ya, jadi kebutuhan-kebutuhan yang ada pada Nabi selalu dilayani oleh sahabat Anas bin Malik. Bukan 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun. Lalu bagaimana nih sahabat Anas begitu melayani Nabi? Tidak pernah Nabi itu memaki-maki. Jangankan benarnya, salahnya sekalipun enggak dimarah-marahin sama Nabi. Walaupun Nabi itu sebagai tuannya. Ya, inilah yang sering kita mendengar ayat Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Inti dari kita memperingati Maulid itu mencontoh Nabi. Tujuan Maulid itu gitu, Pak. Mencontoh Nabi. Baik ketika kita minum, ketika sebagai kita ini bos, tuan. Buktinya siapa? Sahabat Anas bin Malik 10 tahun. Lalu dia cerita, saya enggak pernah dimarahin oleh Nabi. Jangankan dimarahin. Kadang-kadang orang itu enggak ngomong marah, tapi matanya rada apa? Melotot. Kata sahabat Anas bin Malik, saya enggak pernah digituin sama Nabi. Enggak pernah saya. Tapi kadang-kadang kita udah jadi bos sama bawahan kita. Dulu nyebutnya bujang. Orang bekerja kepada kita, orang yang bekerja kepada kita sebutannya apa itu? Bujang. Ya, etikanya ya jangan disebut bujang. Jadi kurang apa itu? Kurang apa ya? Didengarnya rada kurang enak. Sebut aja pembantu. Kadang-kadang salah sedikit, udah matanya melotot, tangannya sambil apa? Nunjuk-nunjuk, mulutnya ngomel-ngomel. 3 Pak itu. Matanya melotot, tangannya nunjuk, mulutnya ngomel-ngomel. Goblok lu, tolol lu. Tuh Pak, bantu kita sambil tolol lu, goblok lu. Saya tahun 2005 jamaah. Ya beliau orang dirjen lah. Kebetulan bareng dengan saya. Satu kamar lagi dengan saya. Ada 2 orang tuh dalam satu kamar. Di kantor ya punya nama. Kan biasanya dilayanin.
Suatu ketika nih jamaah nanyain koper saya mana. Koper saya mana ya Pak? Dia lagi tidur-tiduran. Kagak bangun dia. Cuman diunjukinnya begini, maaf Pak. Jadi dinanyain koper. Tuh, koper rusuk. Maksudnya sono. Pak, pakai apa itu? Pakai kaki. Ya Allah. Kenapa? Mungkin terbiasa dia. Ya namanya juga atasan. S3 lagi Pak. Ya S3. Pak Haji Hidayat bukan S3, malah dia S campur. Dan kalau S3 dalam jenjang itu kan doktor. Bukan dokter, dokter. Nah kalau udah dokter, punya nama, punya jabatan, dilayani oleh anak buah. Mungkin terbiasa di kantornya ketika kumpul dalam satu kamar dengan jamaah nanyain apa? Nanyain koper mana ya, koper saya ya. Tadi ditaruh di sini, nggak tahu dipindahin sama temennya. Ngunjukinnya pakai apa itu Pak? Tuh. Maksudnya ke sono. Allahu Akbar. Nah, emang kadang-kadang ya kalau jabatan ya begitu. Ya, ayo. Ini yang perlu kita laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada pribadi Rasulullah itu contoh suri teladan yang baik. Tujuan Maulid tuh begitu. Mencontoh bagaimana Nabi sebagai orang tua, sebagai pejabat negara, sebagai presiden, dan seterusnya, sebagai pedagang, Nabi sebagai tukang angon. Makanya Khadijah itu sampai jatuh cinta kepada Nabi karena akhlak yang ada pada Nabi. Enggak pernah berangkat ke Syam bawa itu barang-barang dagangan dari Khadijah. Enggak pernah dibohong-bohongin sama Nabi. Jadi jujur banget Nabi itu. Makanya membuat siapa? Siti Khadijah. Ya senang dengan Nabi. Itu. Jadi sahabat Anas bin Malik 10 tahun melayani Nabi, tidak pernah dimaki-maki oleh Nabi. Salahnya aja nggak dimaki oleh Nabi, diajari, dikasih petunjuk. Tuh. Ini sahabat Anas bin Malik meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena senantiasa yatanapasu. Jadi Nabi itu senantiasa. Kenapa kita artikan hadis ini dengan senantiasa? Diawali dengan kana, lalu diiringi dengan fi'il mudhari yatanapasu. Tanapasa yatanapasu, tanapusan. Tanapus. Tuh. Rasulullah senantiasa bernapas bisyarabi dalam minumnya, bisyarabi ketika minumnya salasan 3 kali. Di mana? Khorijal ina'i, di luar bejana. Ini dasarnya Pak. Ya, jadi sunnahnya begitu. Ketika kita minum, jadi bukan 1 gelas sekali, apa tadi? Teguk, bikinlah sebanyak 3 kali napas. 1 teguk, jauhin napas, kemudian diputer. Yang tadi misalnya kita nih minumnya di pinggir sini, puter ke kanan. Yang ketiga kali puter lagi. Kenapa? Nabi yujibuhut tayamun. Nabi itu amat senang
Nabi itu amat suka selalu menganankan dalam hal-hal yang baik, mulai dengan yang kanan. Tuh. Nah, pertanyaannya Bapak dan jamaah, kenapa tidak boleh bernapas dalam minuman? Nah, ini alasannya. Di sini dijelasin wala yakhfa ma fi dzalika minal fawaidis sihhiyah. Tidak sunyi apa yang ada pada itu tadi minal fawaidis sihhiyah, dari faedah-faedah secara kesehatan. Jadi kalau Nabi itu melarang bernapas dalam minuman, ada faedahnya. Larangan itu ada faedahnya, ditinjau dari kesehatan. Nah, salah satunya nih, ya, dalam ilmu kimia. Dalam ilmu kimia, ya, apa katanya nih? Air memiliki nama ilmiahnya H2O. Ini nama kimia dalam ilmu kimianya. Ya, kemudian dan apabila kita menghembuskan napas pada minuman, akan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kalau kita napas dalam minuman, itu akan keluar yang namanya karbon dioksida. Ini istilah kimia. Nah, kesimpulannya ya saya juga nggak paham banget. Zat asam inilah yang berbahaya bila masuk ke dalam tubuh kita. Jadi antara karbon dioksida akan nyampur di minuman. Ya, di minuman tadi yang istilah ilmiahnya, kimianya yaitu asam karbonat H2CO3. Itu akan masuk ke dalam tubuh kita, itu yang mengakibatkan akan berbahaya. Jadi ini ternyata apa yang Nabi larang, para ilmuwan itu mencoba untuk dicari penyebab-penyebabnya. Ternyata seperti ini, Pak. Jadi kalau Nabi itu melarang, pasti ada kebaikan. Karena Nabi tidak hanya sekedar melarang-melarang saja. Omongan Nabi itu adalah wahyu, pasti ada faedah tertentu. Pasti ada faedah tertentu. Ternyata dalam ilmu kimia, ya secara ilmiah dicoba dicari-cari. Oh, ternyata ada yang namanya asam karbonat itu bercampur dengan yang namanya H2O. Kalau masuk ke perut, ya mungkin nanti akan jadi penyakit. Yang kedua juga, Pak, alasannya, ya kalau kita minum lalu akan keluar ada bakteri-bakteri. Apalagi nanti habis kita minum, diminum lagi sama orang lain. Kecuali sama suami dan apa? Istri. Atau sama guru. Kalau mau guru, mau kita dulu zaman-zaman yang namanya MI. Di pesantren, emangnya ngapain gitu? Nah, ini guru minum nih. Bahkan didoain tuh guru minum. Didoainnya bagaimana? Jangan dihabisin, jangan dihabisin, jangan dihabisin. Tuh. Gurunya pergi, langsung tuh. Sisanya diapain? Minum. Apa istilahnya? Mudah-mudahan berkah. Berkah apa? Ilmunya. Saya begitu dulu, Pak. Ya, kayak ada ruangan kecil tuh. Tempat dia ngajar. Nah, kita ngajar.
Begitu lewat, wah ini masih banyak nih minuman. Nggak ada orang lagi. Kayaknya udah pulang. Udah aja kita masuk pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkah ilmu kiai biar pindah. Minum dah tuh glogok dulu mah lagi belum tahu kita. Sekali 11 langsung gok. Udah gitu emang kita takut ntar ada orang yang minta. Itu dulu gitu, Pak. Santri-santri, murid-murid dulu sama gurunya begitu. Tanyain yang tinggal-tinggal di pesantren. Tuh, luar biasa, Pak. Karena kita di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah memahami ada yang namanya berkah. Berkah. Salah satunya hujan turun berkah. Kan saya pernah cerita, Pak. Kalau di Arab pertama kali turun hujan bukannya pada masuk orang, malah pada apa itu? Keluar main apa itu? Hujan-hujanan. Nah, kalau kita hujan turun, apalagi turun yang pertama, bukannya keluar, malah masuk. Itu bedanya, Pak. Bedanya. Kenapa? Hujan membawa berkah. Allah ma'an mubarokan. Air yang dipenuhi dengan keberkahan. Tuh. Apalagi kita bangun jam 3. Langsung mandi. Kalau udah jam 3 itu udah bukannya jin yang turun. Tapi yang turun adalah malah malaikat kita mandi. Ya Allah, jam 3 itu mandi membawa berkah terhadap kesehatan dengan cara jangan langsung gubar-gubar. Caranya bagaimana? Nabi ambil siramin bagian telapak tangan dulu, telapak kaki siram. Dapat beberapa detik siram petis. Dapat beberapa detik siram paha. Dapat beberapa detik siram bagian perut. Dapat beberapa detik siram bagian sini nih. Kadang-kadang kita merasakan begitu disiram kayak ada yang keluar tuh. Ya, rasa panas. Nah, itu salah satunya, Pak, yang bisa menyebabkan orang bisa stroke. Salah satunya. Karena itu mandinya tadi yang keluar udara-udara itu ya kudu didiemin dulu sedikit-sedikit baru dah kita gubar-gubar. Kalau bisa basahin pala kata orang dulu. Apalagi kita lagi sariawan. Lagi panas sampai itu. Dalam, udah mandinya lo jangan timbang badan doang, diapain pala? Ternyata bener, Pak. Ternyata bener. Tuh. Jadi kadang-kadang omongan orang-orang tua kita dulu tuh ada kenyataannya. Begitu maghrib nih, mau masuk maghrib, lu jangan pada keluar. Ayo masuk. Satu sisi, kalau lu kelayaban keluar ya kagak sholat maghrib. Di sisi yang lain, karena yang namanya setan-setan bangsanya tuh pada keluar maghrib tuh, Pak. Pada keluar. Kalau anak-anak itu pada keluar, kebetulan ketemu, tuh. Saya cari-cari, Pak. Ketemu bener. Orang tua kita ngomong dulu. Orang tua kita ngomong dulu nggak pakai dalil. Ternyata begitu sehari, dada, Pak. Di mana? Di Hasyiah Abi Jamroh tentang hadis Imam Bukhari. Saya temui, oh ini. Coba ditanya dalilnya. Dalilnya mana, Pak? Nggak akan dia sampaikan dalil. Tapi ternyata kenyataannya orang tua kita dulu. Ya, orang tua kita dulu kalau bahasanya ya sekolah yang nggak banyak makan bangku sekolah. Iya, kadang-kadang sekolah disuruh ngangon. Disuruh apa lagi? Suruh ke sawah, boro-boro sekolah. Tapi pengalaman hidupnya ada pada orang-orang tua kita. Bapak dan jamaah demikian. Ya, satu hadis sehubungan tentang apa?
adab ketika minum. Sunnahnya kita bernapas 3 kali di luar bejana, kemudian makruh bernapas di dalam bejana, sunnah kita puter. Yang tadi kita begini, kita putar lagi ke kanan, putar lagi sampai 3 kali. Itulah etika cara ketika kita minum. Dengan dasar hadis dari sahabat Anas, hadis ini disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutnya muttafaqun alaih. Mudah-mudahan ada manfaatnya.